Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kita jumpa lagi dengan ngobrol, ngobrol bareng alim ulama yang selalu menampilkan para ulama, kiai, ajengan, dai muda, dan para cendekiawan Muslim lainnya. Insya Allah kami akan menampilkan tema-tema yang tetap menarik dan eksklusif yang kita sajikan di tengah-tengah kita sekarang ini menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah semua Amin. permohonan kita di bulan suci Ramadan ini. Kali ini sengaja kami datangkan seorang ulama, seorang cendekiawan Muslim, yaitu Buya Muhammad Alfis Caniago. Dari namanya sudah kita tentunya tahu bahwa beliau ini dari Minangkabau. Kami perkenalkan dulu beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Buya warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. Alfis Caniago sehari-hari sebagai penulis ya, dakwah Ya, tulis ya, dakwah dan, penulis dan ya, dakwah lisan, lain-lain lah ya, dakwah lisan lisan ya, juga ya. lisan iya. Ya sebagai apa? Sebagai mubaligh, Mubalik lah ya, penceramah ya, penceramah ya. dan khotib Jum'ah juga. Iya, khatib Masya Jumat Allah. juga. Tapi saya dengar banyak menulis buku ya. Iya iya, saya banyak Ada menulis buku, iya. berapa judul buku yang Buya Eee, tulis? persisnya saya lupa, Judulnya tapi yang diingat. lebih kurang 30-an lah ya, 30 Masya lebih Allah. rasanya, ya. Iya. Ada empati di tengah keresahan, wanita di wajahmu kulihat surga, ku bimbing engkau ke surga, menuntun langkah anak ke surga, ya. Dan Masya Allah. ya, banyak Iya, banyak saya sudah lupa dan mestinya antara lain nih yang paling ini paling, yang terakhir ini, Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam' Al-Qur'an Al-Mufahrris. mufaris. Ya, ini apa, kitab rujukan bagi umat Islam. Kalau dalam persoalan hidupnya ada persoalan, dia merujuk ke sini. Apa solusinya menurut Al-Quran? Faruddu ilallahi wa rasul. Ya, Kembalikan kepada Al-Quran dan luar Sunnah. biasa sekali. Ustadz, Buya, Iya. mestinya Buya ini mendapat minimal ya gelar doktor Ah, enggak. dengan itu untuk mencapai apa peringkat sebagai guru besar Hmm, itu harus menulis yang banyak. Iya. iya, Mungkin dari segi judul, tapi nggak iya. ada yang buku-buku besar ini, Pak. Dari segi judul mungkin saya lebih banyak, 33 judul. Oh, Masya Allah. Iya, Tapi buku-buku tipis. Yang iya. tebal itu ya ensiklopedia ulama terpilih Indonesia Oh, yang baru itu. yang baru ya. Ya itu insya Allah 4 jilid ya, Hmm. ya sedang apa, jilid satu sudah beredar gitu ya. Oh, dia ada Tinggal ya. Iya. 2, 3, 4 Hmm, akan segera beredar. iya. Itu yang paling tebal. Itu Oh, pun iya, dengan tim ya. iya. Kami buat dengan tim itu, kami susun dengan tim. Mestinya minimal dapat gelar doktor ini. Seandainya saya punya universitas, saya usulkan Iya, minimal itu. iya, Iya, sebetulnya ya juga teman-teman juga mengatakan demikian. Bahkan kemarin apa, si, si Azumar Adli Azra. mengatakan ya, Saya seharusnya kalau saya masih rektor UIN, saya akan kasih gelar saya profesor. kenal baik teman saya itu. Oh teman ya? Dulu waktu saya menulis Hah? sama-sama memulai debut menulis di Panji Masyarakatnya Hamka, Buya Oh Hamka. iya iya iya, menyambung, Ya, iya dia iya, penulis itu, saya ya. ketemunya di situ Oh dengan Pak gitu, iya Azimadi iya Azra iya itu ya. iya Sampai sekarang ya iya, kalau ketemu masih ya, kita mengingat ya. kenangan waktu Ya, sama-sama di sana itu. Jadi Buya, ya iya, ini Buya karyanya luar biasa Buya ya. iya, Saya ini memang belum punya, tapi ini sangat mendukung heeh, bagi para dai, ya, bagi iya, para mubaligh, para ustadz, dosen-dosen juga. iya, Cara cepat untuk mencari hadis-hadis ya. iya, Mausu'atul hadis iya, wa mu'jamul Qur'anil iya, mufahris. iya, Jadi cara kalau dulu kita hanya punya satu untuk cara mencari indeks Al-Qur'an itu Fathur Rahman gitu ya. Fatur Rahman, Dan betul itu pun betul. bahasa Arab ya. Bahasa Arab, Ini betul. bahasa Indonesia Bahasa sudah. Indonesia, Jadi iya, sangat memudahkan sangat para memudahkan. pelajar, mahasiswa kita, para Iya, dai bahkan iya, mubalik iya, untuk mencari ayat Al-Qur'an itu dengan iya, cepat itu ya. iya. Ini Tetapi ini sebetulnya, saya akui ini belum sempurna. Sebetulnya karena saya sudah agak menurun daya ingat, diperkirakan saya memerlukan 1 jilid lagi. apa itu? Ya, untuk indeksnya itu, ini saya belum sempurna Iya, indeksnya ya. Ya, walaupun, tebal sebetulnya karena iya, menurut saya itu belum sempurna luar gitu. biasa. Ya. Dan Baik ya, kita hari ini ya iya,
mengambil topik tentang apa namanya itu, khairu ummah. Khairul ummah ya. Ya, khairu Iya, ummah ini penting nih di bulan suci Ramadan ini mhm, kita bicara prospek umat nih bagaimana iya untuk mencapai khairu ummah iya khairul yang ummah ya, ukhuwah ya, dicita-citakan setiap mhm, kelompok muslim iya. manapun ya, Kebetulan termasuk di Indonesia nih. ya, Itu menurut Buya ya bagaimana ini, Pak? Dimulai dari mana iya kita bisa menuju kepada khairu ummah, iya umat yang terbaik gitu? iya, eee, jadi memang Al-Quran, apa, Allah berfirman ya, eee, sungguhnya kita ini dijadikan sebagai umat yang terbaik ya, Masya Allah, ya. Iya, Ya, untuk manusia. kuntum khairu Nah, ummah. apalagi ini kan menjelang Ramadan. Ini momen yang sangat tepat mengimplementasikan bahwa kita ini memang umat yang terbaik untuk manusia yang bertakwa kepada Allah. Iya, Nah, kan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa hauna tanhauna 'anil 'anil munkar. munkar wa tu'minu billah. Dan ini momennya yang paling tepat karena di Ramadan itu ya, bulan Ramadan itu kan ya bulan sedekah, bulan Ibadah pensucian diri, bulan ibadah, ibadah, ya. Apalagi kalau yang namanya sedekah itu senyum saja sedekah. iya, Kalau sedekah Ramadan itu kok ya, kalau sedekah itu sedekah harta makin kaya, ya sedekah, tenaga badan kuat, sedekah ilmu makin pintar, pintar. sedekah senyum awet muda, sedekah doa cita-cita tercapai. Masya Allah begitu indahnya Islam itu. Bu Nah Bu ini Buya sekarang banyak senyum tambah kelihatan muda juga. alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita alhamdulillah. senyum. Kalau kita senyum, Ya, orang lain juga ikut senyum ya. ya ya, Tapi kalau alhamdulillah. kita menangis, belum tentu orang lain ikut Betul menangis. betul, Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, heeh, "Idhak ad-dunya ma'ak, heeh, wabki tabki wahdak." heeh. Tertawalah Anda, tersenyumnya Anda, orang lain akan tertawa dan ikut Betul, senyum. ya ya Tapi ya. kalau Anda nangis, ya Iya menangis, iya tidak akan orang lain ikut menangis. iya iya, Nah, betul, betul sekali itu. iya, dan Kembali kepada mhm pokok persoalan tema kita ini, mhm bagaimana kita menuju kepada khairu ummah tadi? iya, Ya, saya kira, gini, ya bahwa memang kita memerlukan suatu kesabaran ya dalam hal ini, ya terutama ya, dalam bermasyarakat, kita ini kan makhluk sosial ya. Bagaimana kita berinteraksi di dalam masyarakat ini, sisi pandang kita juga sering berbeda. Ini yang membuat kadang-kadang itu membuat kita menjadi ya, terpecah, membuat kita menjadi kurang apa, lemah gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira, inilah yang perlu kita ini kan. Ya, kadang-kadang kadang-kadang begini, kadang-kadang, misalnya seseorang memprediksi si A misalnya. Si A yang diprediksi itu mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, sementara yang diprediksi itu sudah berubah ya, berubah, menjadi ya. lebih baik. Sementara yang prediksinya masih tetap sama. Nah, padahal ini salah satu yang membuat kita terpecah, kita tidak menjadi umat yang terbaik gitu ya. Dan kadang-kadang, apa namanya itu, Eee eee, per persoalan yang diprediksi itu lain, tapi sekarang ini persoalannya lain, tapi prediksinya tidak berubah juga. Nah, Betul. oleh sebab itu sebetulnya, ya, sebetulnya kita prediksi boleh berbeda, tetapi ukhuwah adalah harga mati, itu yang perlu kita Ukhuwah inikan. adalah suatu keniscayaan Ya, ya, keniscayaan nggak bisa gitu. dianu lagi. Nggak bisa ditawar. Kita boleh berbeda apalah, boleh wajar, namanya manusia hidup selalu berpikir, selalu berpraduga dan segala macam. Tapi kan kita punya pegangan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang kalau itu kita jadikan sebagai jalan hidup, sebagai way of life dalam hidup ini, insya Allah semua terjawab. Apa persoalan yang tak terjawab di dalam hidup ini? Ya di dalam Al-Quran tidak ada, Semua semuanya ada ada, jawabannya ya. semua ada jawabannya di situ. Tidak Masya mengerti bahasa Arabnya, yang ada ada terjemahan. terjemahannya. Bisa ini Nggak terus. bisa baca Al-Quran Ada ya ya. dengan teks Arab, ada bahasa Latinnya di situ, Iya. ya.
Dan itu dengan bahasa Latin ini ada bisa baca dengan bahasa Latin, ya Masya Allah. Sekarang Ya. ini sudah sangat memudahkan. Nah ini langkah saya yang upaya saya melakukan hal-hal yang demikian. Dari dulu saya melakukan ini. Apa sih persoalan umat? Kenapa kok seakan-akan antara umat dengan Rasulullah ini seakan-akan ada dinding yang membatas? Kenapa gitu kan? Nah, oleh sebab karena ini. Saya mencoba meruntuhkan dinding itu. Ya, dia ingin juga misalnya fardudu ilallah, suruhkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Keinginan itu besar, Buya. Dari kecil itu kita sudah ditanamkan itu. Misalnya saya punya persoalan, saya pengen menikah dengan seseorang. Saya punya pacar, dia cantik, orangnya baik, putih, ya, dan dia juga sudah bekerja sama-sama sarjana sama saya. Saya bisa membayangkan bagaimana kehidupan kami kalau berumah tangga, ya. Nah, tetapi ketika saya mengajak dan sementara orang tua saya juga sudah menginginkan agar agar kami cepat saya cepat berumah tangga, orang tua juga sudah pengen ngomong cucu misalnya gitu kan. Ya. Tapi ketika dibawa ke rumah, si ibu sudah melihat calon menantu yang cantik, juga Ya. berpendidikan tinggi, sudah Ya. bekerja, senang sekali. Tapi ketika si ayah tidak pernah dia gegabah, dia bilang, "Nah, melihat calon menantu kami, Bapak senang, Ibu senang." Cuman ditanya oleh bapaknya, "Nak, sudahkah kau tanya kepada Al-Quran? Ya. Bolehkah Al-Quran menikahi dia atau belum?" Ya. Nah, kata si anak, "Aduh, kalau itu memang belum, belum ayah. Ya saya, nah itu yang harus kau lakukan, nak." Ya. Nah, lalu ditanya oleh saya, "Dia agamanya apa?" "Oh, dia belum Islam, ayah." "Oh, kalau belum Islam, Nak, betapapun gembiranya hati kami menyambut calon menantu yang seperti itu. Kalau belum Islam, ndak ada dalilnya untuk kami bisa merestuimu. Kalau kau pasangkan kami, berarti kau bukakan pintu neraka untuk kami, kau dorong kami ke dalamnya. Apa itu balasan darimu untuk kepada kedua orang tuamu?" Nah, ini Ya. begini si ini ya, Ya, ilustrasi yang menarik itu. Kembali kepada, apa namanya, ukhuwah tadi ya. iya iya iya. Persepsi umat Islam ini sekarang ya, seolah-olah ikhtilaf itu, perbedaan pendapat itu sebagai permusuhan. Nah, ini yang Ya, itu ini tugas berat kita untuk memberi pemahaman nih. padahal kita ada guidance untuk itu Iya, ya. ada guidance Ada itu, yang betul. ikhtilaful ulama rahmah, Iya, rahmah, wal heeh. firqatu adab. Iya, Ya, wal firqatul adab, betul. Heeh. perpecahan itu adab sebetulnya kita. Iya, betul Kalau betul. kita berpecah belah ini musibah Iya, namanya ini bukan. musibah, betul. Nah, Ini bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada umat terutama awam nih iya bahwa berbeda pendapat itu dalam ranah iya apa namanya hukum-hukum yang sifatnya doniat ya, iya, yang asumtif ya, itu heeh. dibolehkan. Iya Yang iya tidak boleh itu berbeda iya dalam akidah. iya, Tadi sudah akidah, contohnya betul, ada. akidah, betul. Beda agama, Iya, beda beda apa seperti Ahmadiyah itu mhm, sudah kita nggak iya, mentoleransi lagi ya nggak karena toleransi. perbedaan akidah itu ya. Iya, betul Tapi betul. sepanjang itu perbedaan Hanya dalam, masalah khilafiyah, furu'iyah, ya, khilafiyah urfiyah, ya, iya. kan Heeh. itu kekayaan khazanah kita Iya sebetulnya. iya Nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diperuncing jadi permusuhan gitu. iya. Menurut Buya bagaimana ini melihat fakta seperti itu? Iya, inilah yang ini merupakan PR kita bersama ya. Dan inilah bagaimana merubah, umat ini ya, bahwa padahal Allah menciptakan berbagai macam ciptaannya. Kita lihat pelangi yang berbagai macam bentuk tetapi kelihatannya indah gitu. Hendaknya perbedaan juga seperti itu. Perbedaan yang tidak kalau memang dia seperti itu, udah biarkanlah dia seperti itu. Jangan membuat ukhuwah kita itu terbelah. Itu ya perbedaan boleh, tapi ukhuwah harga mati, ya harga mati. Ya ini kita ini kan itu. Kalau dan di dalam Al-Quran juga memerintahkan, apakah kamu mau kafir atau mau syirik atau kamu mau itu hak dia.
Allah saja tidak memaksa. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a Ya, faman falyakfur, syaa'a falyu'min wa man faman syaa'a syaa'a falyakfur. falyakfur. Betul. Untuk Ya, menjadi kalau kafir itu ya, pilihan. kalau kamu mau kafir silakan kafir. Biarlah dia kafir. Ya, kalau kamu muslim ya. Nah, nah, ya, Saya nah, lah. memberi hidayat hanya tunggal satu, Ayo, Allah jangan hanya Subhanahu wa taala. tunggal, ya. Nah, inilah yang ini perlu kita agak lebih kerja keras terhadap hal ini. Ya, karena itu kita juga nggak perlu benci kepada orang yang tidak seakidah dengan kita. Bahkan Islam mengajarkan, saya ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Allahumma Wasallam shalli alaihi ya mau melepas ya panglima perangnya bersama ya pasukannya pergi berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, pesan Rasulullah, jangan kau ganggu pendeta yang beribadah, jangan kau bunuh binatang ternak, dan jangan kau tebang pohon yang berbuah kecuali sekedar untuk kebutuhanmu. Masya Allah, Termasuk indahnya Islam itu. termasuk jangan kau ganggu orang-orang yang berada di tempat ibadah mereka Iya, yang tidak seagama dengan iya. kamu. Kanisah-kanisah. Betul, khanisa khanisa. Nah, inilah dan bahkan saya menganalogikan kalau saya ya ya kan saya kebetulan saya bidang ukhuwah ya di MUI Pusat, saya Ya, kan bidang ukhuwah ya, saya ketua ini dan saya bilang, andai kata kita pulang dari kantor, lalu kemudian saat mungkin naik motor atau naik mobil, ya kemudian kita melihat tetangga kita baru keluar dari gerejanya. Dia berjalan kaki, nah tawirilah dia pertumpangan. Mas, yuk kita pulang rame-rame. Akidah kita boleh berbeda, tetapi dia adalah saudara kita. ya Kalau saya presiden, saya akan tangkap itu. itu kan oknum-oknum Iya, iya, iya. yang tidak paham Iya, makna daripada bernegara dan berbangsa. iya. Nah, justru